Just because you only drink water doesn't mean you can drink it whatever you like. Karena sebenarnya the way you drink it bukan cuma soal kualitas airnya. Hi, welcome back again to another episode of Holistically. Dan di episode kali ini kita bakal ngebahas soal 7 tips Ayurveda untuk minum. Karena just because you only drink water doesn't mean you can drink it whatever you like. Karena sebenarnya the way you drink it bukan cuma soal kualitas airnya, itu bakal ngefek ke kesehatan Anda. Tips pertama, yang paling penting saat kita minum, we need to be in a calm state. Nah, dibanding opposite-nya adalah saat kita lari, kita minum. Nggak cuma biasanya kalau kita minum sambil lari, akhirnya kemana-mana. Tapi kemudian malah jadi sakit perutnya. Nah, kenapa penting buat kita kalem, lagi tenang saat kita minum? Karena itu nyambung ke kemampuan kita untuk kemudian mencerna hal-hal yang kita konsumsi. And that is basically related to our digestions. So, when our mind is everywhere, saat pikiran kita kemana-mana, nggak fokus, nggak di sini dan kini, the energy basically is like all over the place. It's here and there and everywhere. Tapi, kalau misalnya kita lagi tenang, kita lagi kalem, kita bisa memfokuskan energi kita ke pencernaan, termasuk saat kita minum, so that when we drink, the digestions actually can process the water or any other liquid that we consume properly. Makanya kenapa dianjurkan saat minum itu sambil duduk, kalau misalnya lagi ada di tempat-tempat yang kayaknya nggak bisa duduk, bisa jongkok, that's my favorite, atau at least kalau misalnya nggak bisa sama sekali harus berdiri, then make sure you drink your water consciously. Misalnya bisa take a deep inhalation 3 times, 3 kali sebelum minum supaya kemudian energi kita kagak kemana-mana, bisa fokus ke pencernaan. The second tip is to not drink water all at once. Misalnya let's say kita dalam 4 jam, 5 jam misalnya kagak minum terus tiba-tiba haus banget and then we drink like 1 liter or 2 liter of water in one go. Nah, kenapa ini nggak bagus? Ini lagi-lagi nyambungnya sama pencernaan. So imagine our digestions itu kayak perapian. Oke, kalau misalnya kita ngasih langsung air di banjur dalam jumlah yang besar, kuantitas yang besar, itu bisa dampening atau bisa mematikan si sistem pencernaan kita. Makanya kenapa idealnya kalau minum air itu sips throughout the day, dikit-dikit tapi sering, supaya pencernaannya tidak terganggu. Nah, apalagi ini nyambung sama kalau kita lagi makan. So, for example, if you have a habit, habis makan, belum juga setengah jam kemudian, literally habis makan, langsung minum 1 gelas atau bahkan 2 gelas. Nah, ini agak berbahaya karena itu malah bisa diluting the digestive enzyme, yang mana ini nyambung ke tips yang ketiga, yaitu how much water you can drink. Nah, lagi-lagi tentu ini berbeda buat tiap orang, but the general rule, especially when you eat, itu adalah nyambung ke ukuran lambung kita. So they say that the size of our stomach itu adalah 4 tangkup dari tangan kita. Nah, idealnya saat kita makan, kita itu mengisi porsi kita di lambung kita itu dengan 2 tangkup solid food, oke? Kemudian 1 tangkup air atau liquid, berarti kalau misalnya makanannya kayak sup yang udah ada airnya, you don't actually need that much of water. Lihat, cuma segitu. Ya, tiap orang kan tangannya beda. Nah, ini disesuaikan dengan tangkup Anda. And then pentingnya 1 tangkup empty space. Makanya kenapa kalau makan sampai kebanyakan, kalau orang Sunda bilangnya kamarkaan, bisa mual sampai muntah, karena gerakan dari lambung kita yang mana churning everything together, mixing everything together, dan kalau misalnya dia nggak ada ruang empty space ini, kemudian bisa keluar. Yang keempat, ideally minum air dengan temperatur ruangan, atau kalau misalnya punya masalah pencernaan, dianjurkan untuk minum minuman yang temperaturnya itu lebih hangat. Kenapa? Lagi-lagi ini nyambung sama sistem pencernaan kita. When we drink something that is cold, especially kalau kita minum minuman yang ada esnya, literally like frozen, it actually will dampen or turn off the digestion completely. And of course, we don't want that, karena pencernaan ini salah satu kunci kesehatan utama kita, because the digestions will transform everything about your life. Nggak cuma makanan, tapi juga pikiran, emosi, experience, and other things. So, number 4, avoid ice cold water. Kalau yang sejuk,
itu nggak apa-apa, yang cooling itu nggak apa-apa, tapi beda ya sama yang ice cold. Yang selanjutnya, yang nomor 5 adalah pentingnya buat mendengarkan cue atau signal dari badan. Kalau lapar, ya makan. Kalau haus, ya minum. Kalau capek, tidur. In this context, it is very important to listen to the cues of your body saat badannya haus. That's the ideal time to drink when you're thirsty. Sign lain yaitu dilihat dari warna urin. Kalau misalnya warna urinnya itu dia gelap, pekat banget kuningnya, nah itu berarti menunjukkan badannya dehidrasi, and you don't want to wait until that point, okay? Another sign is when your lips are dry. Kalau misalnya kering, berarti udah terlalu dehydrated, okay? So, listen to your body dari mulai tadi, aduh gue haus, badannya giving that signs, atau misalnya tenggorokannya kering from your urine as well as your lips. Tips nomor 6 adalah drink water first thing in the morning. Jadi as soon as you wake up, after you do some bathroom business, baru deh minum. Specifically setelah dirimu scrape atau ngebersihin si lidahnya. Bukan cuma pakai sikat gigi ya, tapi ada istilahnya namanya tongue scraper. Jadi saat kita tidur, the thing is when we are asleep, badan kita itu mendetoksifikasi racun-racun. Okay? Nah ada yang kemudian racunnya keluar jadi BAB, pipis, keringat, dan lain-lain. Dan juga ada yang keluar lewat gas atau udara, dan yang mana kemudian ada beberapa toksin ini that as we breathe out, dia itu turun atau nempel di lidah. Oke, makanya kenapa if you wake up in the morning dan lihat lidahnya ada coatingnya. Nah, buat orang beda-beda, ada yang lebih merah atau lebih kuning, ada yang putih, ada juga yang kayak coklat atau gelap. I'm not gonna be able to talk all of that in today's video. Nanti akan aku bikin ya si episode tentang lidah ini. But basically, first thing in the morning, di scrape lidahnya, oke? Pakai tongue scraper. Kalau nggak punya tongue scraper, bisa dapetin tongue scraper dari Ayu Ritual. Linknya akan aku taruh di bawah. And then baru deh minum, oke? Jadi jangan bangun langsung minum, karena kalau nggak langsung minum, itu si racun yang ada di lidah yang udah badan kita capek-capek keluarin selama tidur semalaman, malah masuk lagi ke tubuh dengan minum, oke? So when you wake up, when I said first thing in the morning is after you do tongue scraping. Tips terakhir nomor 7 yaitu untuk minum air yang udah ditaruh semalaman di bejana atau vessel yang dibuat dari silver atau tembaga. Wow, fancy banget. Nah, this is one of the traditional classic Ayurvedic tips. Kenapa? Karena si tembaga ini dia punya properties yaitu antibacterial and antifungal. Makanya contoh kayak tadi aku mention soal tongue scraper, itu idealnya menggunakan tongue scraper yang dibikin dari tembaga, not stainless steel. Yang banyak biasanya ditemuin di pasaran, biasanya tongue scraper yang dibuat dari stainless steel, ya karena lebih murah ya. Karena si tembaga ini dia antibacterial, so let's say when you scrape your tongue, yang pakai tembaga, it actually will kill the bacteria. Atau kemudian kalau minum air yang udah ditaruh di bejana yang dibuat dari tembaga, itu bisa bikin airnya jadi punya healing properties, specifically will be antibacterial and antifungal to your body. Nah, kalau si silver, I know this is more expensive, but if you have the fun, who knows? Silver ini punya kualitas atau properti yaitu cooling to the body. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin lagi ngalamin imbalance atau penyakit yang ada hubungannya sama pitta dosha atau excess heat in the body, then drinking water yang udah ditaruh di bejana yang dibuat dari silver will be beneficial for you. Kalau pengen belajar lebih lanjut soal Ayurveda, you can join my online course. Bisa klik link di bawah di caption. Basically, you will learn all the fundamental information on Ayurveda. And then, if you want to learn more with me on Holistically, make sure you like and subscribe. Thank you so much for watching, and I'm looking forward to see you in the next episode. Bye! Makasih banyak udah hadir dan nonton episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat karena episode tadi tuh kayak practical banget ya. When we talk about health, ternyata itu nggak usah yang jauh-jauh gimana. But actually we can start it from our drink. Gimana cara kita minum. Nah, sebagai reminder, kalau misalnya enggak atau belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya nggak ketinggalan kalau kita rilis episode-episode selanjutnya. Dan juga kalau pengen belajar lebih dalam lagi tentang the ideal diet for you according to your dosha. Karena kan setiap orang beda ya tipe badannya, yang mana itu harus disesuaikan. Itu topik barusan udah aku bahas lebih detail lagi di episode sebelumnya di sini.